Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Pada kesempatan ini kami akan bertanya-tanya tentang seputar anggur ya, yaitu dengan salah seorang ketua asosiasi pertanian anggur Lombok Timur ya. Jadi ini dengan Mas Gopinda ini jadi memang ini masih muda tapi punya talenta di bagian pengangguran ini ya. Jadi kita cukup terpancing untuk mencari tahu tentang bagaimana mengenai anggur di perkembangan anggur di Lombok Timur. Kita langsung saja teman-teman, ayo kita tanya-tanya. Begini, kita mau tanya ini kaitan dengan anggur di seputaran Lombok Timur, kira-kira bagaimana perkembangannya untuk saat-saat ini? Sebelumnya alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya rekan-rekan yang membuka kebun secara seluas dari minimal 1 hektar, karena di dalam anggur ini bukan berarti dia adalah tanaman kebunan, bukan berarti kita nanamnya di kebun saja atau di persawahan saja, tapi bisa saja kita menanamnya di skala rumahan. Jadi kita di asosiasi memiliki bagian-bagian ya, karena di anggur ini bisa dikatakan juga ada hal yang bersifat komersil. Jadi ada yang berskala hobi di anggur ini, yang kedua ada yang skala rumahan ya, kayak rumah tangga seperti ini contohnya, terus ada yang skala perkebunan. Nah, dari skala-skala itu tentunya rekan-rekan kita di petani anggur itu memiliki talent atau treatment atau cara-cara penanamannya masing-masing. Terutama di bagian skala rumahan ini ya, bisa saja di pertanian anggur kita ini bukan sekedar menanam saja ya, melainkan ada cara-cara penanamannya, yaitu yang kita alami sekarang ini praktikan, yaitu ada 3 cara. Ada yang sistem tenggelam-pot ya, ada yang sistem para-para. Nah, itu yang skala rumahan. Kalau di skala kebun bisa sistem para-para, bisa juga sistem teralis. Nah, itu kembangan yang saat ini yang terjadi di Lombok Timur ini. Bahkan jenis anggur kita yang di Lombok Timur ini beberapa varietas hampir ratusan. Dari anggur yang karakternya mudah berbuah, perawatannya mudah, sampai anggur yang sulit berbuah. Nah, ini tertarik saya dengan ini ya, varietasnya itu sampai ratusan. Yang setahu saya ini anggur itu anggur warna hitam, hijau, sama merah, cuma 3 itu yang saya tahu ini. Jadi lebih penasaran lagi ini teman-teman ya. Jadi kalau yang jenis yang saya tahu ya, memang saya suka anggur ya, paling beli suka yang merah tapi ya, dan makanya sekarang ingin belajar bagaimana menanam anggur ya. Jadi terpancing juga ini, terinspirasi. Nah, biasanya terinspirasi untuk menanam anggur. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk jenis anggur ini banyak, yang dari sekian banyak itu apakah ada bibit-bibit atau bibit yang mana yang paling yang bandel lah di wilayah kita yang di sini, yang paling bagus lah karena seperti itu. Intinya kalau berbicara tentang penanaman anggur ini, yang namanya anggur dan buah anggur pasti dia akan memiliki buah. Tapi bagaimana proses menuju pembuahan pada anggur tersebut, nah itu yang menjadi prioritas saat dia di pertanian kita, di pertanian anggur ini. Karena saking masih di masyarakat kita, khususnya di Lombok Timur ya, masih sekedar melihat saja, oh ternyata anggur itu indah, beli bibit, tanam, hasilnya zong seperti itu. Betul. Tapi lupa bagaimana sih sebenarnya kita mengenal anggur itu. Jadi sekarang ini di kita secara pribadi juga salah satu program kita mengenalkan masyarakat anggur itu seperti apa. Bukan saja masyarakat itu tahu tentang anggur seperti yang Bapak bilang tadi, anggur cuman yang ditahu masyarakat itu merah, hitam sama hijau saja. Ya, betul. Pada dasarnya dari SOP yang kita buat di asosiasi ini juga
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas buah tersebut. Jadi kualitas buah tersebut tergantung dari bagaimana petani kita menanamnya seperti itu. Kalau tidak kita sekedar nanam saja. Ya, ini tidak sekedar nanam. Nah, ini yang belum kita tahu ilmunya ini. Tidak sekedar kita nanam. Makin penasaran ini bagaimana untuk proses penanamannya ini. Jadi ada varietas-varietas yang memang sangat mudah penanamannya, sangat mudah perawatannya, sangat mudah juga cara pembuahannya. Salah satunya jenis yang agak lawasan, yang agak lama gitu, yang sudah masuk. Salah satunya termasuk Ninal. Termasuk Ninal di Lombok Timur ini sangat mudah sekali dan bandel terhadap cuaca dan iklim yang ada di Indonesia ini, terutama di Lombok Timur. Begitu juga faktor ketinggian dataran kita juga berpengaruh. Nah, jadi ada beberapa varietas yang cocok di wilayah Lombok Timur, tapi belum tentu cocok juga di wilayah yang di wilayah lain. Apalagi di Lombok ini kita sangat spesifik sekali mengenai tentang dataran kita. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada dataran yang sedang. Jadi salah satu faktor untuk menanam anggur itu bukan melihat kita berada di mana, tapi yang menjadi pertanyaan itu saya ingin yang mana. Nah, ingin yang mana, anggur yang mana yang saya tanam seperti itu varietasnya, karena saking banyak sekali. Jadi di kami dalam perkenalan anggur itu biasanya masyarakat mengenal, oh ini buahnya sangat bagus sekali, saya ingin anggur ini. Tapi di kita sudah tahu orang ini, oh dia tidak akan mampu membuahkan, dia tidak akan mampu merawat. Jadi kita langsung saja memberikan inisiatif kalau untuk pemula jenis anggur ini yang cocok untuk ditanam di rumah maupun dikebunkan. Jadi dari skala kebun yang sekarang ini baik rumahan itu yang paling banyak ditanam itu terutama jenis Ninal, ya Transfigurasi, ada Julian, ada Jupiter, dan banyak lagi yang jenisnya ya. Nah, kita kembali ke ini, baik nanti akan kita kupas lagi tentang yang lain-lainnya lah. Mungkin sebagian kita bisa tanyakan untuk kesempatan ini. Ini kebetulan di dekat kita ini ada bibit ini, jenis ini. Ada BK, tulisannya apa BK ini? BK ini jenis apa ini? Nah, ini kira-kira. Yang ini varietasnya BK ini disingkat ya biar mudah tag name-nya, yaitu Beauty Karatsuka. Nah, iya. BK ini ya. Ini berarti kita belum tahu buahnya seperti apa ininya, seperti apa jenisnya. Nah, ini orang kalau menanamnya yang bagus kira-kira ukuran seperti ini ya, besarannya, bibitnya atau bagaimana, atau yang lebih besar mungkin ukuran bibit. Nah, jadi yang sebelum bagus. kita ke masalah bibitnya, Ya. di kita ada standarnya. Yang pertama, kalau kita mau buka perkebunan, skala kebunnya ataupun skala rumahnya itu berbeda. Ini namanya bibit yang di grafting. Yang di grafting. Jadi di bagian grafting itu dia ada dua bahan. Yang pertama disebut dengan rostock atau disingkat dengan RS. Nah, jadi SOP kita menanam skala kebun itu berbeda dengan yang di rumah. Kalau yang di rumah ini cocoknya yang di grafting. Ini istilah ini masih karena awam terus kita ini. Ya. Jadi yang bagian bawah batang itu yang disebut dengan rostock itu yang sekarang kita SOP-nya harus menggunakan rostock impor juga. Kalau yang di grafting yang ditanam di skala rumahan itu biasanya ini yang seperti ini kita pakai yang lokalan, yaitu jenis Isabel. Baru interestnya itu varietas yang mana kita pakai. Termasuk ini varietasnya Beauty Karatsuka dan ini cocok untuk kita tanam. Oh iya. Ya. Jadi tak asal kita ngambil asal kita ngambil bawah mana ya, ternyata ada yang lebih unggul. Nah, ini yang harus kita kupas nanti mungkin di lain sesi. Nah, baik, kita beralih ini ada di dekat kita ini ada buahnya dibawakan di salah satu salah satu petani di anggur di Lombok Timur. Hasilnya seperti ini, sudah beberapa bagian dari copot-copot ini.
bagaimana indahnya kalau dia banyak bertengger dia ini, saya bayangkan seperti itu ya. Belum lagi dari segi enaknya gitu, jadi dipandang sudah luar biasa. Nah, jadi siapa ini kira-kira ini? Kalau yang ini varietas Julian. Julian. Nah, indah. Apa warnanya kalau mateng? Kalau mateng tuh agak hijau cerah dia, agak kuning-kuningan. agak kekuning-kuningan, ini sudah berarti mendekati matang nih ya? Ya, Matang ini tuh, mendekati matang ya, tapi sudah enak rasanya. Coba di ya. Kita coba, ini sudah ada sih yang siapa yang nanti sebenarnya ini kita coba. Dari segi bentuk aja udah menarik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Manis nih. Rasa apa ya? Artinya beda dengan anggur yang biasa kita ini konsumsi, agak beda, agak lembut ini nih dagingnya. Ada aroma juga, ada muncul lain lagi aroma ya setelah dikonsumsi. Itu dia kalau di anggur impor itu tidak sekedar manis saja yang kita rasakan, melainkan tekstur daging dari buah tersebut ada yang crispy, ada yang juicy, begitu juga dengan aromanya. Ada yang aroma muskatnya ada, bahkan ada aroma palanya juga ada. Nah, tapi setiap buah anggur impor itu sesuai dengan varietasnya berbeda-beda, begitu juga karakter buahnya yang berbeda-beda. Betul-betul pantas saya tidak bisa sebutkan aroma apa tadi yang saya cicipi, ini rasanya itu ini. Aduh, mantap ini. Jadi kepingin juga kita nanam yang jenis ini nanti nih. Nah, jadi sekarang kita makin terpancing ya. Kemudian ini lain-lain di atas kita ini ada juga ini jadi sanggur apa ini kira-kira ini? Kalau yang ini ninel dia, nah ini dia varietas yang cocok untuk pemula yang hanya sekedar menanam saja, tapi skala rumahan ya misalnya. Ya, skala rumahan. Seperti yang ini juga cocok dia skala rumahan, skala kebun. Bahkan yang sekarang ini anggur varietas Julian, Baikonur termasuk transfigurasi, dia banyak peminatnya. Karena di Lombok Timur sekarang kita sudah tidak saling berkompetisi masalah varietas, tapi kita sudah berbicara masalah kualitas buah. Kenapa? Karena sayang sekali masyarakat kita yang suka dengan anggur, tapi yang didapatkan itu anggur yang sudah dipawetkan, anggur yang sudah lama matang. Dia bagaimana kalau kita petik sendiri di rumah kita, otomatis akan berbeda potensi yang kita dapatkan, akan berbeda protein yang kita dapatkan. Ya, jujur aja saya sebenarnya sangat tertarik dengan anggur, sampai pernah COD bibit ya, jujur bibit anggur merah itu, anggur merah, dan sekarang dia sudah mulai berbuah, tapi teman yang berbuah duluan ternyata hijau kecil-kecil, padahal yang kita pesan bibit anggur merah. Nah ini juga masalah ya, jadi artinya mungkin bagaimana mengarahkan teman-teman yang ingin menanam anggur sebaiknya cari bibit itu di mana gitu. Ya, jadi seperti saya lah ini. Banyak juga yang kita temukan sampai ini anggur bagus ini, kita belinya harga 100 anggur merah, ternyata yang kita lihat dari daunnya saja itu sudah kelihatan lokal. Nah, dari daunnya kita sudah tahu ini jadi si Sabel, sila ditiku. Jadi salah satu yang pertama, kalau mau beli bibit anggur itu jangan tanyakan warna anggur tersebut, mau cari anggur apa, mau cari anggur merah, hijau, kuning, jangan, tapi sebutkan dia varietas apa saja yang dia punya. Kalau dia tidak tahu nama varietasnya, otomatis itu bakal ngarang-ngarang sudah. Jadi kalau di sini kita arahkan masyarakat kita tentunya di anggota asosiasi kita. Ya, anggota asosiasi kita yang disebut dengan Aspar Lombok Timur ini kebetulan pemasokan bibit anggur kita memang diakui di tahun NTB ini. Sampai di KLU terbang bibit kita ke sana, sampai di Lombok Barat. Karena kita sudah mengorganisir petani anggur ini bukan semata-mata cari komersilnya saja, tapi benar-benar juga ada edukasi untuk masyarakat. Insya Allah ini masalah anggur di Lombok Timur akan semakin maju ini ya.
Baik, mungkin untuk sesi ini sekitar itulah kita mau tanyakan dulu. Saya masih penasaran bagaimana kita membuat apa bibit sehingga seperti ini agar tidak tertipu lagi nanti di di penanaman berikutnya. Saya ingin ingin menanam juga lah ya skala minimal skala rumahan biar tidak kita beli seperti yang dulu-dulunya lah seperti itu. Baik, terima kasih atas pencerahannya untuk pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di lain waktu. Kita akan kupas banyak hal tentang anggur ini ya. Jadi terutama bagaimana dari proses pembibitan, kemudian sampai bagaimana membuahkan. Ini kan untuk skala rumahan, orang-orang tidak sekedar menanam sebegitu saja ya. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga teman-teman di luar sana juga nanti akan kita ajak ya untuk bagaimana kita belajar sama-sama menjadi penganggur yang sukses ya, menjadi pengangguran yang sukses istilahnya ya. Di samping channel-channel yang lain akan kita kembangkan nanti. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini ada manfaatnya teman-teman untuk kita di wilayah Lombok Timur terutama sekali. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.